Sejak diharamkan, sound horeg langsung dicap mengganggu, bahkan dianggap melanggar norma agama. Kini situasinya agak bergeser. Surat edaran bersama Gubernur, Kapolda, dan Pangdam Jawa Timur memberikan batas desibel, larangan konten maksiat, aturan rute, dan izin resmi. Tapi apakah ini cukup untuk mengubah status hukumnya? Saya Romal Abbas, follow dan subscribe Pamanjang Kantor. Pertama, ini soal konsistensi hukum. Kalau aturan teknis dipenuhi, apakah otomatis status sosial dan legal ikut berubah? Kedua, soal keadilan. Jika hiburan itu bisa diatur dan diterima, apakah kegiatan religius dengan pengeras suara besar juga akan dikenai standar yang sama? Ketiga, soal legitimasi syariah nih. Regulasi negara itu tidak selalu identik dengan legitimasi fikih. Ada parameter lain yang tetap harus diuji. Klaimnya kan begini, dengan regulasi ketat, sound horeg otomatis menjadi mubah dan setara dengan kegiatan publik lain. Coba kita uji lewat 3 kriteria. Pertama, konteksnya. Apakah ini hiburan murni, ibadah, atau sosial? Kedua, koherensinya. Apakah batas desibel, waktu, dan tempat itu realistis untuk diterapkan? Dan ketiga, kolaborasinya. Apakah data risiko kebisingan dan kaidah fikih doror, maslahat, dan tabzir itu mendukung klaim ini? Surat edaran bersama membatasi 120 desibel untuk statis dan 85 desibel untuk non-statis, sekaligus melarang maksiat dan mewajibkan izin resmi. Artinya, risiko gangguan publik bisa turun signifikan. Karena itu, hambatan teknis sebagian besar bisa teratasi. Sementara itu, fikih menilai bukan hanya di sisi teknis, tapi juga tujuan dan proporsionalitas manfaat. Maka dari itu, hiburan mubah tetap bisa makruh, bahkan bisa jadi haram jika ada hal lain yang memvalidasi kemudaratan. Oleh karenanya, regulasi negara itu tidak sama dengan legitimasi syariat secara otomatis. Saya perlu mengusulkan satu fakta lain. Pengawasan real-time desibel dan durasi itu akan menjadi sulit tanpa alat dan SDM yang memadai. Tanpa kontrol efektif, aturan itu jadi simbolis. Sama seperti aturan soal tua masjid musola yang seharusnya disetel di jam-jam tertentu, tapi masih tetap bersuara di luar itu, seperti tarhim sebelum subuh, istighosah persis tengah malam, atau puji-pujian di luar waktu yang diperbolehkan undang-undang. Implikasinya, keberhasilan itu ditentukan implementasi, bukan rancangan doang. Kesimpulannya begini, regulasi itu membuat sound horeg lebih tertib secara hukum positif. Namun tidak bisa disimpulkan semua bentuknya itu otomatis halal dalam fikih. Karena bagi saya, mengatur suara itu kan mudah. Namun, memastikan regulasi suara itu bisa benar-benar diterapkan jauh lebih susah. Saya sih berharap masyarakat bisa menilai semua suara di ruang publik, baik itu hiburan atau ibadah, dengan adil, dengan standar risiko dan manfaat yang sama, demi ruang bersama yang adil.